yang percaya, saudara-saudari, kepada ulama-ulama itu, kamu adalah orang-orang Islam yang sangat bahkan ya, kata kurang sempurna. Kamu sangat saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan kepada seluruh kawan-kawan dan subscriber yang menonton channel ini. Olehnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar selalu mendapat channel dakwah-dakwah dari kami. Baik, kali ini kita lanjutkan obrolan kita tentang konten dakwah. Kali ini ada ya seorang yang ya saya pikir dia beragama non muslim ya, karena dia menjelek-jelekan Islam. Saya pikir dia menjadi penista agama ya, karena dia mengatakan bahwa orang yang percaya ulama itu goblok, orang yang percaya ustadz itu goblok, dan dia mengatakan bahwa nggak ada satupun dalam Al-Quran yang melarang mempelajari Al-Quran, kecuali termasuk orang kafir bisa mempelajari Al-Quran. Baik, kita akan bahas, namun sebelum itu kita akan dengar dulu videonya. Nanti di akhir akan saya memberikan komentar tentang orang ini. Baik, mari kita simak videonya ya. Yang percaya, saudara-saudari, kepada ulama-ulama itu, kamu adalah orang-orang Islam yang sangat bahkan ya, kata kurang sempurna. Kamu sangat saudaraku, banget kamu. Sekali lagi aku minta maaf kalau kataku dianggap sebagai kasar. Tapi aku terus terang. Mengapa? Karena begini. Kamu masih percaya sama omongan ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai yang menjanjikan surga Islam, yang katanya ada bidadari, katanya begini. Kamu masih percaya kepada cerita-cerita dari ustadz-ustadz, ulama-ulama itu tentang katanya nanti akan begini, kamu akan begini, Islam begini, Islam berbicara banyak tentang hal nanti, tentang surga yang jauh, yang nanti. Ikhwafillah, itu tadi sebuah video ya, yang dimana setelah ditelusuri, kita ambil videonya dari Rahasia Alif Channel, dan ini ternyata orang ini bernama Franz Donald ya, catat namanya ya, namanya Franz Donald. Dia mengatakan bahwa orang yang percaya dengan ulama adalah goblok. Orang yang percaya dengan ustadz itu goblok. Baik, tanggapan saya adalah Islam itu sumbernya adalah ada dua kitab suci. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Ya, kitab-kitab hadis ini, tentunya hadis-hadis ini sifatnya suci ya, karena sumber hukum Islam. Nah, pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ke Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dilanjutkan oleh para sahabat. Sahabat sudah meninggal, dilanjutkan oleh tabi'in. Para tabi'in meninggal, dilanjutkan oleh tabi'in. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Jadi kita sebagai umat Islam harus percaya dengan ulama, harus percaya dengan ustadz, selama apa yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lalu kalau misalkan kita tidak percaya dengan ulama, lalu kita belajar dengan siapa? Ya, sedangkan Nabi Muhammad sudah meninggal, ya, nggak mungkin kita langsung belajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, olehnya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, ya. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini kata Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa ulama itu pewaris para nabi? Karena ilmu-ilmu syariat, ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu hukum, ilmu fikih, ilmu tasawuf dan sebagainya, itu yang disampaikan oleh Nabi turun ke sahabat, kemudian lanjut ke ulama-ulama yang sampai sekarang berkelanjutannya, bersanad sampai ke Rasulullah SAW. Apalagi ada habaib yang ulama, ya mereka, masya Allah, sanad mereka, keluarga mereka nyambung kepada Rasulullah SAW. Olehnya kalau kita mau belajar Al-Quran, belajar hadis, hukum Islam, harus percaya dengan ulama. Baik,
saya kira kita lanjutkan videonya ya. Lanjutkan videonya, apalagi yang dia katakan. Baik, lanjutkan videonya. Yang bertanya begini, "Hei, kamu kan bukan Islam, tapi kok sering bahas-bahas Al-Quran sih? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya." Dan ini jawaban saya. Perhatiin baik-baik ya. Pertama, tentang apakah saya Islam atau tidak. Islam itu bahasa Arab yang artinya berserah diri, berpasrah diri. Nah, apakah setiap hari ketika saya tidur, ketika saya bangun, makan, minum, mandi, berkarya, melakukan ini itu, semua saya lakukan dalam keadaan berserah diri atau tidak? Itu bukan hak manusia untuk menilai. Tapi yang berhak menilai apakah saya berserah diri atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik jagat raya. Ikhwafillah, itu tadi sebuah keterangan dari Franz Donald. Ya, ketika apakah Anda ditanya, apakah Anda seorang Islam, maka kita sebagai orang Islam, orang beragama Islam, orang Muslim, ketika ditanya apakah Anda Muslim, apakah agama Anda Islam, pasti dengan bangga kita mengatakan, ya, saya beragama Islam. Tapi Franz Donald tadi ketika ditanya apakah Anda Islam, dia berbelit-belit sana sini. Dia macam-macam lah, katanya Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya benar bahwa Islam itu artinya kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita garis bawahi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, pertanyaannya adalah apakah Donald Franz ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kenapa ketika ditanya, kalau ditanya apakah Anda agama Islam, dia berbelit-belit. Kemudian, kenapa masih menjelekkan agama Islam, masih menjelekkan ustadz, ya? Lalu kita belajar sama siapa kalau menjelek-jelekan ulama? Nggak percaya dengan ulama, belajar sama siapa? Mau belajar langsung kepada Nabi Muhammad SAW? Kan nggak mungkin, karena Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi videonya dari Donald Franz ini. Dia ngomong apa lagi? Karena dia masih ada beberapa video dan harus kita tanggapin ya, biar jelas perkaranya ini. Baik, kita simak. Yang kedua, tentang siapa yang boleh atau tidak boleh membahas atau membaca Al-Quran. Sadarlah bahwa di Al-Quran tidak ada larangan bahwa orang non beragama Islam tidak boleh membahas Al-Quran. Ya, ikhwafillah, dia itu tadi sebuah keterangan dari Franz Donald. Dia mengatakan bahwa tidak ada larangan untuk mempelajari Al-Quran. Siapapun bisa mempelajari Al-Quran. Ya, itu betul dan sebagainya, ya. Cuman perlu dicatat bahwa dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an itu surah An-Nahl ayat 43, ya. Surah An-Nahl ayat 43. Dan wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat terakhir ya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, orang yang paham, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Nah, ini jika kamu tidak mengetahui maka bertanyalah, fas'alu ahlal dzikri. Nah, ini catatan ini membantah kepada Franz Donald bahwa Anda di awal video Anda mengatakan bahwa jangan percaya kepada ulama, jangan percaya kepada ustadz. Yang percaya ulama dan sama ustadz itu goblok. Nah, kalau Anda tidak tahu, maka bertanya kepada orang yang lebih paham. Siapa yang lebih paham untuk menyampaikan agama Islam, syariat Islam, yaitu ulama. Ini perintahnya dalam Al-Quran. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang paham kalau kamu belum paham. Nah, padahal dia sendiri
di awal tadi mengatakan bahwa jangan percaya kepada ulama. Jadi buntu. Ini dia kebalik-balik ya pemahaman dia. La haula wala quwata illa billah. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah, ini ya, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 ya, ayatnya itu adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Dan Allah mengetahui, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilmi darajat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang pertama alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beragama Islam insyaallah derajatnya tinggi. Kemudian walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, untuk memperoleh ilmu pengetahuan kita harus bertanya, berguru kepada ulama, kepada ustadz. Mereka itu pewaris para nabi. Nah, kalau misalkan tidak percaya sama ustadz, bahkan mengatakan orang yang percaya kepada ustadz itu goblok, itu salah. Belajar sama siapa? Ya. Nah, ini dalam Al-Quran bahwa orang yang mempunyai ilmu, belajar ilmu, insya Allah derajatnya tinggi. Saya kira seperti itu ya pemahaman dalam Al-Quran, bantahan kepada orang ini ya. Saya pikir ini beragama non-Islam. Karena kenapa dia menjelek-jelekkan ulama, ustadz? Kalau misalkan itu beragama Islam, nggak mungkin lah menjelekkan ustadz. Selama ustadz itu, selama ulama itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita harus wajib percaya. Baik, saya kira sampai seperti itu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.